menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Di era digital, internet sudah menjadi bagian dari hidup kita. Tempat belajar, hiburan, komunikasi, bahkan mencari peluang. Namun, di balik kemudahannya, ada risiko yang sering diabaikan. Video ini mengajak kita memahami bagaimana memanfaatkan internet secara bijak. Bukan hanya demi diri sendiri, tetapi juga untuk membangun ruang digital yang lebih aman dan bermakna bagi semua. Saya Irfan Rizal dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2404140090. Di sini saya akan memberikan video pemanfaatan internet secara bijak. Ketika kita sedang berselancar di internet, sebenarnya kita sedang mengakses menuju dunia yang sangat luas. Informasi, opini, dan jutaan orang di dalamnya. Yang sering dilupakan adalah jejak digital kita itu adalah permanen. Satu komentar, satu unggahan, satu pesan yang terburu-buru bisa berdampak jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Maka, karenanya, menjadi bijak berinternet itu bukan pilihan, melainkan keharusan. Ini adalah fondasi agar kita tetap aman sekaligus memberi nilai positif di lingkungan digital. Memberi makna internet yang bermanfaat. Bayangkan jika setiap orang membuka internet punya satu tujuan sederhana. Hari ini, aku mau memberikan kebaikan. Bentuknya bisa bermacam-macam, berbagi ilmu, memberi semangat, mengedukasi, atau hanya sekedar mengingatkan hal baik. Internet seharusnya bukan tempat untuk saling merendahkan, melainkan ruang untuk saling menguatkan. Ketika satu orang menyebarkan kebaikan, efeknya bisa menjalar jauh lebih luas daripada yang ia sadari. Yang selanjutnya adalah melawan cyberbullying. Cyberbullying adalah salah satu masalah paling serius di internet, seperti komentar jahat, body shaming, penghinaan, hingga doxing. Banyak korban merasa sendirian. Disinilah peran kita. Saat melihat seorang diserang, kita bisa memilih jadi penolong, seperti laporkan komentar kasar, berikan dukungan kepada korban, atau cukup beri suara netral yang menghentikan keributan. Satu tindakan kecil bisa mencegah luka mental yang besar. Jadilah orang yang memperbaiki suasana, bukan memperburuknya. Ngomong-ngomong soal cyberbullying, kita menyangkut think before comment. Satu komentar bisa mempengaruhi reputasi seseorang, membentuk opini publik, bahkan memicu perundungan. Karena itu, selalu terapkan prinsip dasar, pikir sebelum berkomentar. Tanyakan pada diri sendiri, perlu, benar, baik, bermanfaat. Kadang, diam jauh lebih bijak daripada menambah masalah baru. Berikan komentar positif seseorang ketika dibully. Melihat komentar yang positif, itu merasa, oh ternyata gak semua orang benci aku, ada yang peduli juga, ada yang mendukungku juga. Kurang lebihnya seperti itu. Risiko hukum ketika internet bisa membawa Anda ke bullying. UU ITE, payung hukum yang sering terkena pengguna awam. UU Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi dasar hukum untuk berbagai pelanggaran digital. Masalahnya, banyak orang tidak memahami batasannya. Kesalahan yang sering terjadi seperti menghina atau pencemaran nama baik lewat komentar, story, chat, atau postingan. Menyebarkan emoji, meme, atau stiker yang dianggap menghina. Mengunggah ulang postingan orang lain yang mengandung ujaran kebencian. Intinya, apapun yang tertulis di internet dapat dijadikan barang bukti. Dan selanjutnya, penyebaran hoax dan misinformasi. Sekilas memang sepele, share berita, broadcast, atau repost konten yang kita anggap benar. Namun, jika konten itu ternyata hoax, konsekuensinya berat. Bisa dikenakan pasal, penyebaran informasi palsu, dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
serta berpotensi memicu kerusakan atau kerugian publik. Bahkan, kalimat hanya meneruskan, tidak menghapus tanggung jawab hukum. Ujaran kebencian dan sara, komentar bernada rasis, diskriminatif, atau melecehkan kelompok tertentu adalah tindak pidana. Contoh yang bisa dipidana: mengolok agama atau simbol keagamaan, merendahkan suku atau etnis tertentu, meme yang dianggap mengandung kebencian. Karena bisa diakses publik, unggahan semacam ini lebih beresiko daripada obrolan langsung di dunia nyata. Lanjut. Penyebaran konten pribadi, foto atau video tanpa izin. Tanpa sadar, banyak orang melakukan pelanggaran privasi yang termasuk tindak pidana, seperti mengunggah foto orang lain tanpa izin, menyebarkan rekaman CCTV, mempublikasi chat pribadi, mengirim konten asusila, serta membagikan ulang foto yang membuat orang lain malu atau tertekan. Hukum melindungi hak privasi individu, terutama jika kontennya sensitif. Pengancaman dan pemerasan digital. Chat ancaman, intimidasi, atau menakuti seseorang melalui internet bisa dianggap pengancaman, pemerasan, atau perbuatan tidak menyenangkan. Semua memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Keterlibatan dalam judi online atau judol. Banyak orang menganggap cuma main, padahal judi adalah tindak pidana. Transaksi digital mudah dilacak dan dapat memicu pelanggaran lain seperti penipuan atau pencucian uang. Bahkan, pemainnya bisa diproses hukum, bukan hanya pengelolanya. Menyalahgunakan data pribadi, mengambil, membocorkan, atau menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin dapat dipidana, seperti menyebarkan KTP teman, KTP orang lain, membuka data akun orang, mengunggah nomor telepon seseorang, serta mengungkap alamat rumah orang tanpa izin. Data pribadi dilindungi undang-undang. Jadi, kesimpulannya, bijak berinternet berarti menggunakan teknologi dengan sadar, bertanggung jawab, dan penuh pertimbangan. Dengan berpikir sebelum berkomentar, memeriksa informasi sebelum membagikannya, serta menghargai privasi dan keselamatan diri, kita terhindar dari hoax, konflik, penipuan, dan risiko hukum. Sikap bijak membuat internet menjadi ruang yang lebih aman, sehat, dan bermanfaat bagi semua.